Pemirsa, 3 dari 10 blok Pasar Rebo di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat terbakar. Api menghanguskan sedikit 50 kios bagian belakang pasar tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Purwakarta. Heboh kontroversi pernyataan seorang alumni penerima beasiswa negara dari LPDP usai memamerkan paspor anaknya yang kini resmi menjadi warga negara Inggris. Dalam sebuah video yang diunggah, ia mengatakan cukup dirinya saja yang menjadi warga negara Indonesia. Seorang remaja 17 tahun memilih jalan yang tak banyak dipilih remaja seusianya, yaitu mencari jati diri melalui ayat-ayat Al-Quran. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali program Newsline dapat kembali menyapa Anda. Kali ini bersama saya, Gemma Tanjung. Dan saya Marcelina Tumundo. Dan pemirsa, dalam edisi spesial Ramadan kali ini, Newsline juga akan hadir dalam segmen Mencari Hafiz. Langsung saja kita mulai Newsline selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, memasuki hari ke-5, banjir masih merendam sejumlah wilayah yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pihak BPBD Karawang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada karena debit air Sungai Citarum dan Cibeet masih mengalami fluktuasi. Data terbaru dari BPBD Kabupaten Karawang, beberapa daerah yang kini masih terendam banjir luapan Sungai Citarum dan Cibeet adalah Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Desa Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat. Sementara itu untuk banjir di Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, akibat jebolnya tanggul Sungai Cilamaya juga masih terjadi. Titik banjir terparah berada di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, yang kini masih mencapai ketinggian lebih dari 2 meter. Di desa ini banjir relatif berlangsung lebih lama karena minimnya saluran pembuangan. Kendati situasi banjir secara keseluruhan terus mengalami penyurutan, warga diimbau agar tetap waspada karena adanya curah hujan yang masih tinggi di wilayah hulu, sehingga dapat kembali memicu meningkatnya debit air sungai. Oh, kerja bakti ya. Tapi namun jabol mesti rame kayak gitu lah. Langsung. Parah, kedalaman sampai 2 meter ya, ada seperti biasa di Kampek ya. Kampek karena curah hujan yang beberapa hari ini cukup tinggi di hulu maupun di Karawang. Dan saat ini ya untuk logistik yang kita kirim, dan saat ini kita belum dirikan tenda karena memang saat ini pengungsi masih istilahnya menyebar lah. Istilahnya di sini masih bisa untuk lokasi pengungsi di Desa Karangligar, di Mau, dan juga di Rumah Wakil Oyo yang untuk Karangligar dan Kamp. Pemirsa, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang melanda Bali sejak Selasa dini hari mengakibatkan banjir dan genangan air di sejumlah titik. Banjir juga merendam permukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan setelah hujan deras melanda sepanjang malam. Di Bali, salah satu wilayah yang terendam banjir di Jalan Dewi Serikuta, Kabupaten Bandung ini. Akibat genangan banjir, sejumlah tamu hotel ataupun villa di kawasan ini pun mengungsi. Sementara tamu hotel yang akan ke bandara memilih keluar lebih awal agar tidak terlambat menuju bandara akibat jalanan macet dampak banjir. Tidak hanya wisatawan, para pekerja dan warga yang tempat tinggalnya terendam banjir juga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain di kawasan Jalan Dewi Seri, juga genangan air terjadi di Jalan Gria Anyar arah Simpang Dewa Ruci, ketinggian air mencapai 80 cm. Akibatnya macet tidak terelakkan. Padahal ini merupakan jalan utama dari Bandara Internasional Ngurah Rai menuju Kota Denpasar. Pindah ini? Wah, bukan pindah, emang udah waktunya cekot. Banjir. Banjir di situ ya? Iya. Itu hotel semua banyak isinya. Kemana ini? Mengungsi dulu. Mengungsi? Ya. Emang kebanjiran di situ? Oh, kebanjiran. Sampai seberapa? Segini. Oh gitu? Ya, Waduh. Itu kos-kosan apa rumah? kos-kosan. Kos-kosan?
kelegian di di Bali. Oh, kenapa ngungsi? Di situ kebanjiran memang. Banjiran. Apa Dalam kos-kosan apa rumah? kosan. Kos-kosan. Ya. Berapa banyak teman-teman di sana? Banyak. Banyak. Sementara itu hujan deras semalaman, pemukiman padat di Makassar kebanjiran dan ratusan rumah di permukiman padat penduduk terendam banjir setelah wilayah Makassar dilanda hujan deras selama semalaman. Di Jalan Meranti, Kelurahan Telo Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, ratusan rumah warga yang terendam dengan ketinggian banjir mencapai 1 meter dan juga bervariasi. Menurut warga, banjir mulai masuk ke rumah warga sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, dan saat hujan mengguyur, sejumlah warga pun langsung mengungsi. Setelah banjir berangsur surut, warga kembali ke rumah untuk membersihkan sisa banjir. Kenapa jauh sekali? Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam melakukan pembersihan di SD Negeri 158506 Tuka, Kelurahan Bonalumban, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang kembali terendam air dan lumpur. Kegiatan ini merupakan tahap lanjutan pemulihan fasilitas pendidikan yang sebelumnya telah dibersihkan, namun kembali terdampak genangan dan material lumpur akibat banjir susulan yang terjadi pada hari Minggu lalu. Fokus pekerjaan diarahkan pada pembersihan halaman ruang kelas serta akses masuk sekolah agar lingkungan kembali aman dan layak untuk digunakan kegiatan belajar mengajar. Pembersihan melibatkan Babinsa Koramil 03 Pandan, personil Yon TP 905, serta pihak sekolah. Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Asrul Kurniawan Harahap, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen TNI dalam membantu masyarakat, khususnya memastikan fasilitas pendidikan tetap dapat digunakan. 3 dari 10 blok Pasar Rebo di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat terbakar. Api menghanguskan sedikitnya 50 kios bagian belakang pasar tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Purwakarta. Sebanyak 16 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus merembet ke kios lain. Sulitnya lokasi pasar sehingga suplai air dilakukan dalam cara mengantar kendaraan pemadam kebakaran, terlebih hidran yang juga berlokasi di depan pasar tidak berfungsi. Ketua IWAPA Pasar Rebo, Cecep, mengatakan diduga kebakaran berasal dari konsleting listrik di bagian penjual buah kelapa pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Petugas Damkar Kabupaten Purwakarta dibantu tim BPBD, kepolisian, dan warga berjibaku memadamkan api hingga berhasil dipadamkan sekitar pukul 4.00. Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Kapolres juga menyebutkan pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran Pasar Rebo Purwakarta ini. Langsung barang terbakar itu dari jam 2 lebihan. Jam 2 lebih mau mulai terus kamera sudah langsung mengantisipasi dengan mencari titik api. Dan jam 2:30 kurang itu titik api baru ketahuan, tapi kondisi mungkin api sudah gede di dalam. Sudah gede di dalam. Ketika didobrak sudah api sudah nggak mungkin pakai apar kalau nggak bisa. Karena sudah dipadamkan. Sekarang lagi tahap pendinginan. Kami dari Polres Purwakarta tentunya pertama melakukan penjagaan sterilisasi untuk mendorong masyarakat untuk selalu bisa sama-sama menjaga kamtipnas dari lokasi kebakaran. Kemudian yang kedua untuk sebab kebakaran, dan kami akan melakukan olah TKP setelah seluruhnya dinyatakan clear, dan untuk mengetahui sebab kebakaran kami akan melakukan. Fenomena lubang raksasa yang terjadi di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Aceh, terus meluas setiap harinya dan sudah merusak perkebunan warga dan kembali membuat jalan alternatif kembali amblas. Longsoran aktif ini terus bergerak dengan kedalaman 80 meter dan luasnya kini sudah melebihi 5 hektar dan akan mengancam rumah warga yang berada di sekitar lokasi serta permukiman. Untuk melihat bagaimana kondisinya, berikut liputan jurnalis Metro TV Muhammad Zakaria dari Aceh Tengah Aceh. Pemirsa Metro TV, saya saat ini sedang berada di fenomena alam lubang raksasa yang berada di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, yang sebelumnya
meluas dan hari ini semakin meluas, dan jalan alternatif yang dibuka oleh pemerintah juga kembali rusak dan harus dipindahkan ke lokasi lainnya karena memang longsoran aktif ini masih terus terjadi 5 hingga 7 meter setiap harinya, apalagi saat cuaca hujan dengan intensitas tinggi dan sedang melanda kawasan ini. Dan kedalaman lubang ini sendiri diperkirakan 80 hingga 100 meter ke bawahnya dengan luasan saat ini mencapai 5 hektar lebih. Ya, lubang raksasa ini juga berpengaruh terhadap pertanian warga yang ada di sekitar lubang raksasa ini dan sudah ditinggalkan karena memang warga was-was akan terjadinya longsoran yang terjadi terus-menerus dan sangat berbahaya bagi keselamatan warga yang berkebun di areal ini. Dan jalan alternatif yang sebelumnya dibuka oleh pemerintah dan saat ini tidak bisa dilalui kembali karena memang sudah amblas oleh longsoran aktif ini, dan pemerintah sudah membuka jalan baru ke areal yang lainnya, yaitu melewati Desa Blangpaku untuk menuju ke Kecamatan Ketol dan sebaliknya untuk menuju Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Muara juga dengan jalan yang sama. Saat ini memang belum ada penanganan di lokasi ini yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak ketiga dari Hutama Karya di lokasi ini, mengingat memang saat ini masih dilakukan analisa atau penelitian oleh pihak ahli geologi dari Universitas Sheikh Kuala, di mana sebelumnya pihak dari ahli geologi ini sudah melakukan penelitian berupa geolistrik di 4 titik yang ada di lokasi ini dan belum disimpulkan kesimpulan penanganan yang akan dilakukan nantinya. Bang, was-was nggak warga di Bang dengan longsoran yang terus terjadi hingga ini kabarnya sudah mau mendekati pemukiman warga, Bang? Ya, sangat was-was Pak, dan terancam seperti rumah kita yang di atas ini kan. Ya, gimana lah gitu. Maunya pemerintah ini cepat menangani gitu Pak. Berapa jauh nih Bang dari pemukiman Bang? Kalau kita sekitar 100 meter lagi Pak. 100 meter lagi Bang. Sejauh ini belum ada ini Bang, proses perbaikan dilakukan. Ya, sejauh ini udah ada lah apa kan. Yang dari pusat pun udah datang Bang. Cuma seperti ini entah kapan diselesaikan untuk perbaikan. Ya, warga berharap semoga pemerintah cepat menangani lokasi lubang raksasa atau fenomena alam ini karena memang sudah sangat mengancam pemukiman warga setelah sebelumnya lubang raksasa ini telah merusak sejumlah perkebunan warga yang ada di sekitar ini. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Muhammad Zakaria, Metro TV. Pemirsa, usai jeda, Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Ketombe no worries. Zinc ada promo. Beli 12 sachet. Didukung oleh lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Ketombe no worries. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ada sejumlah informasi yang masih menjadi pencarian publik selama kurang lebih 1 pekan ini sebenarnya, Marcel, ya, perbincangan hangat ini ya. Iya, betul sekali pemirsa, dan terkait dengan trending topik ini pemirsa, kita akan simak selengkapnya. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya.
Baik, pemirsa, jadi sudah hampir 1 pekan belakangan ini ya, heboh kontroversi pernyataan seorang alumni penerima beasiswa negara dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP bernama Dwi Sasetyaning Tias usai memamerkan paspor anaknya yang kini resmi menjadi warga negara Inggris. Nah, si Mbak Tias ini juga menyatakan cukup dirinya saja yang menjadi warga negara Indonesia. Setelah viral pun di sosial media mengenai influencer Tias ini, pihak LPDP kini tengah mendalami suami Tias, yakni Arya Iwantoro yang juga merupakan seorang awardee LPDP. Jadi permasalahannya cukup panjang ya Marcel, karena mbaknya bikin konten, kemudian netizen ini agak terpancing langsung melakukan penelusuran data mandiri gitu ya. Dan ternyata diketahui kalau suaminya Mbak Tias ini masih seorang awardee S3 di Inggris ya sambil bekerja ya. Ya, karena banyak yang mempertanyakan ya bagaimana caranya seorang anak yang lahir di sana itu mendapat kewarganegaraan Inggris, karena Inggris itu kan tidak menganut memberikan kewarganegaraan untuk seseorang yang lahir di sana ya, berbeda dengan case dari Amerika Serikat misalnya. Nah, jadi netizen yang jago investigasi ya, seperti FBI ya. Betul, langsung menemukan ada banyak fakta. Nah, terkait dengan apa langkah dari LPDP ini yang sebetulnya lebih penting pemirsa, karena pihak LPDP pada akhirnya akan melakukan konfirmasi secara langsung kepada DS atau Dwi Sasetyaning Tias serta suaminya atas dugaan pelanggaran kesepakatan. Pelanggaran tersebut terjadi karena tidak tuntasnya pengabdian setelah kembali ke tanah air, dan diketahui bahwa dalam ketentuan LPDP seluruh awardee dan alumninya wajib melaksanakan masa pengabdian kontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi plus 1 tahun atau istilahnya 2N+1 ya. Nah, kita simak nih pemirsa pernyataan selengkapnya dari Direktur Utama LPDP Sudarto berikut ini. Ini kami akan melakukan konfirmasi ya, terutama kepada suaminya. Kami sampaikan, kami menduga dalam artian belum tentu benar ya, yang bersangkutan belum memenuhi masa pengabdiannya. Sekali lagi menduga dalam artian kami akan mengkonfirmasi hari ini, dan sekali lagi kami akan tetap melihat dalam secara proporsional, objektif, dan kami akan lihat konteksnya ya. Dan sanksi jelas ya di dalam pedoman yang mereka sepakati, yang diperjanjikan. Untuk saat ini mereka harus mengembalikan dana yang sudah mereka gunakan. Nah, kemudian pemirsa, ini juga menjadi perhatian dari Komisi 10 DPR RI ya, karena Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Arfani juga meminta agar LPDP mengevaluasi proses seleksi penerima beasiswa dari negara, terutama dalam penanaman paham keindonesiaan, sebab anggaran untuk beasiswa berasal dari rakyat Indonesia. Nah, kita akan dengar bagaimana pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irfani. Berikut ini pemirsa. Pada LPDP untuk melakukan evaluasi, mulai dari rekrutmen, evaluasi kontrak, penanaman integritas, penanaman paham kebangsaan keindonesiaan kepada seluruh peserta penerima beasiswa negara atau beasiswa LPDP ini. Yang ketiga, tentu kami mengusulkan agar mekanisme rekrutmen kemudian kebutuhan disesuaikan dengan Ya, pemirsa, dan menanggapi adanya kegaduhan di media sosial, Tias akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui akun Instagram pribadinya. Ini permohonan maaf dalam bentuk tertulis, pemirsa. Ia mengakui ucapannya itu didasari oleh luapan emosi sesaat yang akhirnya melukai perasaan masyarakat dan juga negara. Namun proses penegakan aturan ini terus berjalan, pemirsa, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya yang menegaskan bahwa penerima beasiswa LPDP yang menghina Indonesia wajib mengembalikan dana beserta bunga dan akan di-blacklist dari instansi pemerintahan.
Ya, kita tentunya nantikan ya bagaimana proses investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, karena memang ini mungkin bisa jadi momen untuk evaluasi program LPDP juga begitu ya. Dan juga pada para awardee yang sekarang lagi menuntut pendidikan di luar negeri dengan beasiswa dari negara juga diharapkan bisa lebih bijak menggunakan media sosial dan lebih untuk menginspirasi para teman-teman Indonesia yang mungkin mau belajar di luar negeri agar tidak ada kejadian sembarangan di media sosial begitu ya. Dan pemirsa, usai jeda headline pukul 15, Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, inilah segmen berkas berita fakta dan kriminalitas. Polres Sukabumi secara intensif memeriksa ibu tiri terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan tewasnya anak berusia 12 tahun di Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam proses pemeriksaan ditemukan alat bukti baru yang menguatkan dugaan unsur kekerasan terhadap korban. Polres Sukabumi terus melakukan pendalaman terhadap kematian anak berinisial NS. Penyidik menemukan bukti baru dugaan tindak kekerasan dan melakukan scientific crime investigation, termasuk pemeriksaan toksin forensik bersama Mabes Polri. Polisi juga berkolaborasi dengan dinas terkait untuk mendalami aspek psikologi forensik. Hasil visum luar menunjukkan adanya luka pada bagian badan dan wajah korban akibat trauma panas serta trauma benda tumpul. Dari PR kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Ya, kita akan cek semua alibi dan tentunya kita mohon dukungan ya bagaimana kita bisa melaksanakan proses penegakan hukum ini dengan independen, profesional dan betul-betul mengedepankan scientific crime investigation. Komisi 3 DPR RI mengutuk keras kasus penganiayaan anak berusia 12 tahun di Sukabumi, Jawa Barat hingga tewas yang dilakukan oleh ibu tirinya. Pihak kepolisian juga diminta untuk mengenakan pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami meminta kepada Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk mengenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Syafei. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik Nizam ini berkelanjutan atau tidak. Kalau berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi pemberat bagi si pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Syafei. Pemirsa, oknum anggota Brimopolda Maluku, Bribda MS, nyatakan terbukti melanggar kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pelajar di Kota Tual, Maluku. Bribda MS diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti melanggar. Bribda MS menjalani sidang di ruang sidang Ditpropam Polda Maluku di kawasan Tantui, Kota Ambon, dengan pengawalan ketat anggota Propam Polda Maluku. Sidang turut dihadiri keluarga korban serta pengawas eksternal, termasuk Kepala Sekretariat Komnas HAM Maluku, Edi Sutikno. Vonis pemberhentian tidak dengan hormat dibacakan oleh Ketua Komisi Kode Etik Kombes Polisi Indra Gunawan yang juga Kabid Propam Polda Maluku. Perbuatan Bribda MS yang menganiaya seorang pelajar yang masih berusia 14 tahun hingga tewas melanggar peraturan kepolisian. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rusitah Umasugi mengatakan selain divonis pemecatan, Bribda MS juga divonis menjalani penempatan di tempat khusus atau patsus selama 4 hari.
Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Penempatan pada tempat khusus selama 4 hari. Masa penempatan pada tempat khusus dijalani oleh pelanggar terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026. Dan yang ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo geram dengan peristiwa tersebut. Listio memerintahkan jajarannya agar kasus ini diusut tuntas dan menegakkan keadilan bagi keluarga korban. Memerintahkan kepada Kapolda, Kadif Propam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya. Ya. Aksi penganiayaan terhadap pelajar Madrasah Tasanawijah itu terjadi pada 19 Februari lalu. Korban diduga dihantam menggunakan helm di bagian kepala saat dituju ikut balap liar. Dalam kondisi berlumuran darah, korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Tim Liputan, Metro TV. Ya, dan pemirsa, kita akan beralih ke informasi lain untuk Anda terkait dengan Satreskrim Polres Sumedang yang mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang pria yang ditemukan tewas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polisi menangkap pelaku berinisial AA dalam kasus ini. Kapolres Sumedang AKBP Sanditio mengungkapkan AA ditangkap oleh jajaran Satreskrim di wilayah pusat kota Sumedang. Petugas terpaksa menghadiahkan timah panas karena saat ditangkap pelaku hendak melarikan diri dan juga dalam interogasi awal yang dilakukan oleh polisi, pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana seorang diri. Selain membunuh, pelaku juga mengambil barang-barang milik korban. Sementara motif pembunuhan adalah dendam pribadi. Pemirsa, usai jeda Newsline akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, inilah Newsline Bisnis. Kementerian Keuangan memaparkan capaian dan proyeksi indikator ekonomi nasional dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta. Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia berhasil menunjukkan performa fiskal yang tangguh dan stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 mencapai 5,11%, menempatkan Indonesia di posisi unggul dibandingkan negara maju dan berkembang lainnya. Dalam hal fiskal, pemerintah menekankan rendahnya defisit anggaran Indonesia. Rasio defisit mencatat minus 2,92% dari PDB. Jauh lebih rendah dibandingkan India, Amerika Serikat hingga Malaysia. Rasio utang Indonesia berada di angka aman, yakni 40,46% dari PDB. Lebih stabil dibandingkan Jerman, Inggris, bahkan Jepang. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo juga menyoroti beberapa tantangan eksternal, antara lain rencana kenaikan tarif global, tren inflasi Amerika Serikat, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta lonjakan harga minyak dan emas akibat ketegangan geopolitik. Selain dinamika dari AS, ekonomi global juga dibayangi oleh tantangan perlambatan pertumbuhan di Tiongkok akibat lemahnya konsumsi domestik di negara tersebut. Namun di tengah latar belakang tersebut, ekonomi dunia menunjukkan resiliensi yang dimotori oleh negara berkembang. Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit yang paling rendah di tahun 2025. Capaian ini semakin bermakna karena kita berhasil menjaga rasio defisit dan rasio utang pada level yang jauh lebih aman dan terkendali dibandingkan dengan banyak negara peers kita. Pemerintah akan terus memantau risiko global ini
untuk memastikan momentum pertumbuhan domestik tetap terjaga di tahun 2020. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan sidak ke pasar tradisional Kota Sigli, Kabupaten Pidi, Aceh. Hasil pantauan harga bahan pokok di wilayah Pidi masih stabil dan terkendali di bulan Ramadan. Dalam kunjungannya, Menteri Perdagangan Budi Santoso memantau sejumlah komoditas pangan dan terpantau stabil. Harga bawang merah dan bawang putih dijual Rp35.000 per kilogram. Sedangkan telur dijual pedagang eceran Rp55.000 per papan yang berjumlah 30 butir. Cabai merah Rp50.000 per kilogram dan daging ayam Rp30.500 per kilogram. Budi Santoso mengatakan Kabupaten Pidi menjadi salah satu daerah yang terdampak bencana dan kini perekonomiannya sudah pulih. Jadi kita cek harga dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Jadi salah satu daerah yang sudah stabil ya Pak ya. Sekarang ekonominya sudah mulai berjalan dan harga-harga stabil. Cabai tadi harganya 50.000, ada juga yang 30.000. Ya, jadi saya pikir harganya bagus dan pasokan terkendali. Terima kasih Pak atas Pemirsa, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Brebes, Jawa Tengah untuk meninjau langsung proses hilirisasi bawang merah nasional. Dalam kunjungan ini, Ketua Komisi 4 Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto mengapresiasi keberhasilan petani lokal yang mampu menembus pasar ekspor melalui produk olahan turunan bawang merah. Kehadiran rombongan ini bertujuan untuk meninjau langsung aktivitas PT Sinergi Brebes Inovatif, sebuah perusahaan milik kelompok tani Sido Makmur yang fokus pada hilirisasi bawang merah. Perusahaan ini tidak hanya menjual bawang mentah, namun juga telah berhasil melakukan uji coba produksi tepung bawang hingga pasta bawang yang kini merambah ke pasar internasional. Saat ini bawang merah Brebes tercatat rutin memenuhi pasar Vietnam, Thailand, Malaysia hingga Singapura. Kunjungan ini turut didampingi oleh Wakil Direktur Utama Perumbulok dan Bupati Brebes sebagai bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas harga bawang merah di tingkat petani. Itu kita hasilnya sudah melimpah, sudah bisa ekspor ya, bisa ekspor ke Vietnam, ke Thailand, Malaysia, Singapura gitu ya. Alhamdulillah kita bisa ekspor dan tadi biayanya 140 juta, sedangkan dapatnya 350, berarti separuhnya lebih ya untungnya ya. Kalau harganya tinggi, tapi insya Allah harganya demandnya karena ada terus dan kalau lebih pun bisa diekspor, jadi pasarnya selalu ada. Dan ini bawang merah tidak hanya dijual gelondongan mentah, tapi di sini diproses bawang goreng, ada bawang pasta. Ternyata pasta bawang merah itu diekspor ke Saudi nanti buat bumbu-bumbu lagi untuk jemaah kita mungkin. Pemirsa, Newsline Bisnis akan kembali untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Newsline Bisnis. Pemirsa, di hari awal bulan Ramadan, antusiasme warga dalam berburu baju lebaran sudah mulai tampak di Pasar Tanah Abang. Mereka berbelanja dengan mengajak sanak saudara dan keluarga. Berikut liputan jurnalis Metro TV Rona Marina dan juru kamera Reksa Dewa. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Ini Pasar Tanah Abang sudah mulai dipenuhi oleh para pembeli yang akan melihat-lihat ataupun membeli langsung kebutuhan untuk lebaran. Kebutuhan lebaran di sini beragam ya, disediakan mulai dari baju-baju untuk dewasa, untuk anak-anak, untuk laki-laki dan juga perempuan. Termasuk juga ada banyak pilihan mukena begitu. Nah, salah satunya di belakang saya nih, ada salah satu toko yang cukup ramai, diserbu ibu-ibu begitu ya, yang sedang melihat gamis untuk orang dewasa. Nah, di sini
ternyata juga berbagai macam gamis juga disediakan ya. Ada yang berwarna merah muda, kemudian ada juga yang berwarna krem atau berwarna-warna pastel begini yang memang digandrungi oleh para perempuan terutama mulai dari remaja hingga juga dengan dewasa begitu. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih keasikan ataupun keseruan dari para pembeli yang sedang mencari-cari baju untuk lebaran, ini coba kita tanya sama salah satu pengunjung ya. Halo Ibu. Iya, permisi Ibu, selamat pagi, dengan Ibu siapa? Pagi, Vega. Iya, Ibu Vega. Ibu Vega lagi cari baju apa, Bu? Baju gamis nih buat lebaran. Nah, mau carinya pengennya warna apa sih, Bu? Warna yang agak BW-BW gitu aja, kayak tahu deh tren tahun ini apa ya, Mbak ya. Mau yang warna BW aja mungkin. Kan setahun sebelumnya juga ada yang shimmer-shimmer gitu ya, Bu ya. Nah, ini buat cari Ibu sendiri sama keluarga atau gimana? Sama keluarga, sama anak, sama orang tua juga, bareng-bareng, Mbak. Nah, Bu, kenapa sih harus beli hari ini? Kan lebaran masih lama ya, Bu ya? Mungkin untuk harga agak lebih miring, nanti kalau menjelang hari hanya mungkin agak mahal gitu, yang ekonomis aja. Oh, berarti ini persediaan, perlengkapan dan juga keuangan sudah memadai sekarang ya, Bu ya? Iya, mudah-mudahan cukuplah buat beli 1 atau 2. Oke, baik. Nah, ini mungkin dari Ibunya nih, Ibu mau beli baju warna apa, Bu? Warnanya warna apa ya untuk orang setua? Aku nih gitu loh, pengennya sih yang bagus ya, yang sesuai sama usia kita. Mau kembaran mungkin Bu nanti sama Bu Vega? Kapelan sama ini sama cucu. Mau kapelan ya, Bu ya? Mau kapelan. Insya Allah nih mudah-mudahan cocok harganya, cocok warna bajunya gitu. Terima kasih ya Bu ya, terima kasih Bu, terima kasih ya. Ini kita cukup mengganggu sedikit begitu ya dengan para pembeli yang ada di sini. Nah, memang tidak hanya gamis-gamis saja yang diserbu, namun juga ada toko mulai dari toko hijab, kemudian juga ada juga baju untuk laki-laki dan juga perempuan, dan juga ada kemeja laki-laki yang dibanderol mulai dari harga 65.000 hingga sekitar 300 ribuan. Mukena di sini juga ada yang mulai dari 90.000 hingga 300 ribuan, dan bahkan untuk gamis-gamis semacam ini juga dibanderol dari mulai harga 200.000 hingga 300 ribuan. Nah, maka dari itu untuk masyarakat juga yang akan membeli baju di Pasar Tanah Abang diharapkan untuk berhati-hati, apalagi sekarang sudah mulai ramai dan nantinya juga akan semakin ramai di sekitar minggu kedua bulan Ramadan. Dari Jakarta, Rona Marina, Preksa Dewa, Metro TV. Pemirsa, warga di Kota Madiun, Jawa Timur mengantri untuk menukar uang lama ke uang kertas cetakan baru melalui layanan kas keliling Bank Indonesia. Warga mengaku ini sebagai persiapan untuk dibagikan ke sanak saudara saat Hari Raya Lebaran nanti. Ratusan warga di Kota Madiun, Jawa Timur langsung berdiri memanjang saat mobil layanan kas keliling milik Bank Indonesia tiba di halaman Masjid Agung Baitul Hakim. Warga dengan tertib mengantri untuk menukar uang lama yang mereka miliki ke uang kertas pecahan baru. Di antaranya pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, sampai Rp50.000. Sebelumnya, warga telah memesan penukaran secara daring di situs pintar milik Bank Indonesia. Syarat mendaftar cukup dengan menggunakan kartu tanda penduduk, alamat email, serta nomor ponsel. Batas maksimal penukaran setiap kartu tanda penduduk yang terdaftar adalah Rp5.300.000. Warga mengaku uang pecahan baru akan dibagikan ke sanak saudara saat Lebaran nanti. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi. Kami ajak Anda berkenalan dengan Ananda Kis An Ubaidillah yang di usia 17 tahun. Ia memilih jalan yang tidak banyak dipilih remaja seusianya, yaitu mencari jati diri melalui ayat-ayat Al-Quran. Usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kali ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan segmen khusus Ramadan Mencari Hafiz bersama saya, Anggi Hasibuan. Nah, di sini kami hadirkan kisah-kisah inspiratif para penghafal Al-Quran sebagai wujud penghormatan kami kepada mereka yang menjaga kalamullah dan mengamalkannya dalam kehidupan serta menyebarkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan. Dan
Dan kali ini kami ajak Anda berkenalan dengan Ananda Keis An Ubaidillah. Di usia 17 tahun, ia memilih jalan yang tidak banyak dipilih sebenarnya oleh remaja seusianya, yaitu mencari jati diri melalui ayat-ayat Al-Quran. Keis adalah siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Nurul Quran, Gunung Putri, Bogor. Hingga saat ini ia telah menghafal 7 juz Al-Quran. Keputusan untuk menjadi hafiz diambil Keis sejak usia remaja. Di saat banyak anak muda masih mencari jati diri, Keis memilih mencari makna hidup melalui Al-Quran. Baginya, menghafal bukan sekedar prestasi, melainkan bentuk tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Sekitar 2021-2022 tuh tiba-tiba terbesit dalam pikiran, kalau sekolah gini-gini aja nggak ada yang didapat, apa bisa jadi buahnya gitu. Sehingga saya terpikir, apa coba ngafalin Quran ya. Saya seorang laki-laki, dan dimana laki-laki itu tidak hanya dituntut tentang materinya, tetapi ketika dia berada di suatu lingkungan atau bahkan dia berumah tangga, itu juga harus kuat dalam ilmunya. Tahun 2024, kedua orang tuanya bercerai. Ujian keluarga yang ia alami justru menjadi sumber motivasi untuk terus melangkah. Di Madrasah Aliyah Nurul Quran, pendidikan agama menjadi pondasi utama. Sejak pagi hari, siswa dibiasakan dengan zikir, tilawah, hingga murojaah. Sekolah mengarahkan agar ilmu yang diperoleh siswa dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan inilah Keis berkembang, menjaga istiqomah dan menguatkan hafalannya. Adapun yang kami lakukan ini menggabungkan antara ilmu dan amal. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Keis, itu bagaimana dia dengan hafalan Al-Qurannya tersebut bisa mengamalkan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, salah satunya melalui imam yang dilaksanakan di beberapa masjid sekitar Madrasah Nurul Quran. Di balik keteguhan Keis ada doa dan perjuangan seorang ibu. Sejak kecil, Keis telah menunjukkan minat besar pada Al-Quran. Sang ibu menjadi saksi bagaimana Keis menjalani proses menghafal dengan sungguh-sungguh. Namun justru dari kesadaran itu, ia mendorong Keis menjadi lebih dekat dengan Al-Quran. Dia anak pertama laki-laki. Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya bangga dengan kakak, dengan prestasi yang dia raih, yang terutama alhamdulillah dia bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Harapan terbesar saya mereka menjadi anak yang soleh-solehah. Dengan dukungan sekolah dan keluarga, Keis terus menjaga langkahnya. Targetnya jelas, menyempurnakan hafalan 30 juz sebelum usia 20 tahun. Di tengah derasnya zaman, Keis memilih menjadi asing dalam kebaikan, menjaga Al-Quran, agar kelak Al-Quran menjaganya. Ya, dan sudah hadir di studio kami pemirsa Keis An Ubaidillah, penghafal Al-Quran, dan juga Bapak Martomo Melaing, Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum Keis, Pak Martomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Keis dulu nih, jadi tadi ceritanya target di usia 20-30 juz. Sekarang usianya? 17 tahun. 17 tahun, berarti punya 3 tahun lagi untuk hafal. Insya Allah hafal ya? Insya Allah. Oke. Nah, tadi ada pernyataan menarik dari kamu, Keis, bahwa di tayangan tadi kamu mengatakan seorang laki-laki kelak dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ini menjadi latar belakang kamu untuk memperdalam Al-Quran. Ini ceritanya gimana nih? Apa sih sebenarnya tanggung jawab yang kamu ada di benak kamu ini? Jadi seperti di zaman-zaman sekarang kan banyak terjadi ya istilah anak korban broken home. Atau seorang laki-laki yang gagal menjadi kepala rumah tangga. Itu bukan karena dia kekurangan dengan materinya, kekurangan dengan dunianya, tetapi yang menjadi faktor utama adalah dia kekurangan akan ilmu agamanya, Mas. Oke, jadi karena itulah kamu ingin memperdalam. Iya. Oke, sampai sekarang berarti alhamdulillah sudah sampai berapa juz? Alhamdulillah pernah menghafal 17 juz dan sekarang mungkin 7 juz.
7 juz ya, oke. Nah tadi kita melihat tayangannya kamu belajar di MAN ya, berarti ya sekolahnya. Ini bagaimana proses untuk metode penghafalan Al-Qur'annya di sana? Di sana jadi setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran, dari pagi, siang, bahkan sebelum asar pun kita sebelum pulang tuh dikir pagi petang namanya mas. Nah program tahfidz di madrasah kami tuh dalam sepekan ada 2 hari. Dan diantara metodenya adalah kita ditargetkan untuk menghafal sehari atau sekali pertemuan tuh sekitar setengah halaman sampai 1 halaman. Setengah halaman sampai 1 halaman per hari. Per hari. Sistemnya setor ke guru sampai selesai atau bagaimana? Ya, ada juga yang misalnya dia alhamdulillah sudah mendapatkan bekal sebelum belajar di madrasah kami, jadi dia boleh langsung hafal gitu mas. Dan ada juga yang masih perlu bimbingan dan alhamdulillah di madrasah kami menyediakan guru-guru yang berkompeten untuk membimbing siswa-siswa yang belum mampu untuk langsung menghafal. Oke, murojaahnya bagaimana? Murojaahnya alhamdulillah saya pribadi ya. Saya pribadi murojaah itu fleksibel mas waktunya. Seperti ketika saya berangkat sekolah di kendaraan gitu, atau ketika saya ya lagi di waktu senggang aja mas, spontan lidah gitu kan. Itu untuk berusaha untuk terus menghafalnya di situ ya. Baik. Nah, bicara soal hafalan, Pak Martomo, seperti biasa di program ini juga kita akan ada sambung ayat. Silakan Pak Martomo. Baik, untuk Ananda ya. Ananda Kes tolong disambung ya. Di apa yang saya baca diulangi lagi, kemudian disambung ke ayat selanjutnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Cukup. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi kalau case setelah kamu akhirnya bisa menghafal Al-Quran, tadi tujuan kamu adalah bagaimana nanti laki-laki kelak dimintai pertanggungjawaban begitu. Setelah berhasil sampai sekarang 7 juz dihafal gini, apa yang merubah kamu? Pertama dari diri saya pribadi, menghafal Al-Quran kan alhamdulillah kita dilatih untuk terus fokus dan istiqomah ya mas. Jadi itu menjulur ke kegiatan-kegiatan saya yang lainnya, dalam semangat, dan juga ketika saya menghafal Al-Quran atau teman-teman yang lain sebagai penghafal Al-Quran, di mana dia tuh akan semakin dihormati di lingkungannya. Oke. Bagaimana kamu kemudian mengatur waktu? Ini kan juga ada jadwal sekolah dan lain-lain gitu, Kis. Kalau untuk waktu menghafal, saya mengikuti jadwal di madrasah, dan untuk waktu murojaahnya, tadi waktu saya fleksibel. Pokoknya dalam 1 hari saya punya target murojaah tuh 1 sampai 1,5 juz mas. Dan dimana itu di sela-sela kesibukan saya di sekolah ataupun mengajar, saya biasanya menyempatkan ketika dalam perjalanan di motor ataupun ketika saya sedang jalan ke masjid atau pulang dari masjid gitu mas. Oke, baik. Pak Martomo, bicara soal menghafal Al-Quran ya Pak ya. Sebenarnya untuk setiap orang atau dimulai yang dari muda seperti Dek Kis ini, apakah memang itu bakat atau disiplin sebenarnya Pak yang penting untuk menghafal Al-Quran? Baik, terima kasih. Berdasarkan pengalaman kami ya, menghafal Al-Quran itu titik beratnya itu disiplin. Ya. Ada tadi beberapa catatan dari Ananda Kais ini. Yang pertama, dia dari latar belakang keluarga broken home ya, disampaikan tadi ya. Biasanya kan kalau keluarga broken home itu ujung-ujungnya biasanya anaknya ikut nggak bagus juga ya. Takutnya salah pergaulan. Takutnya salah pergaulan. Jadi alhamdulillah dengan brokohmonya itu ada hikmahnya. Beliau larinya ke Al-Quran. Terus
Yang kedua, tadi Ananda Case itu menyebutkan hafalan itu 17 juz, yang mungkin 7 juz. Iya. Nah, kalau saya boleh kasih saran ke Ananda Case, jangan tambah dulu hafalannya sebelum yang 17 juz itu lancar semua, dimurojaah semua. Karena salah satu penyakitnya penghafal Quran itu Case ya, ini untuk Case dan untuk teman-teman semua, para pejuang penghafal Quran. Salah satu penyakit penghafal Quran itu terlalu semangat ingin menambah hafalannya, tapi lupa untuk mengulangi, lupa untuk murojaah. Sedangkan hafalan Quran itu adanya di murojaah, bukan di menambah. Nah, jadi sekali lagi untuk case yang 17 itu jangan ditambah dulu sebelum semuanya terpegang 17 itu. Terus yang kedua, masukan tadi dari bacaan Ananda Case ini, kita sudah membaca berapa tadi? 4 ayat ya dari surah Az-Zukhruf. Makhraj yang paling kelihatan belum maksimal adalah makhraj ainnya. Tapi ini proses ya, mungkin nanti kembali ke pondok dipelajari lagi makhraj huruf ainnya. Di Jazariyah itu kan dikatakan thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'inun ha'u adnahu wa ainun kha'uha. Jadi huruf al-halq itu tenggorokan itu ada 6. Ain dan ha itu tempatnya di tengah tenggorokan sini. Tadi kalau Ananda Case ini itu lebih cenderung ke bawah tempatnya hamzah, tempatnya alif. Nah, itu mungkin koreksi. Itulah kenapa bahwa proses untuk menghafal Al-Quran itu bukan main-main begitu ya, karena banyak sekali proses yang harus dipelajari oleh Case sendiri. Ketika kamu misalnya lagi capek dengan kegiatan sekolah, lagi ada masalah pribadi dan lain-lain, bagaimana kemudian kamu membangkitkan semangat kembali supaya mau hafal Al-Quran lagi? Pertama, motivasi saya bukan motivasi sih Mas, lebih ke ini merupakan kewajiban seseorang manusia diciptakan sebagaimana Allah berfirman, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadanya. Dan yang kedua, motivasi saya adalah Allah pula berfirman di surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Allah tuh udah mudahin Al-Quran untuk kita. Terus apa alasan kita untuk tidak mau mempelajari Al-Quran lagi? Dan motivasi yang ketiga adalah saya tidak mau menyanyiakan doa orang tua saya terhadap saya. Case, kamu paling mudah untuk proses pembelajaran ini mendengar dulu, menghafalnya, atau mempelajari artinya dulu? Saya mendengarkan dulu dan setelah bisa mendengar dan menghafal baru mendalami maknanya, Mas. Kemudian ada nggak teman sebaya atau juga selain guru ya yang kemudian ikut memacu kamu supaya sama-sama hafalan bersama atau juga saling ngecek gitu? Ada Mas, ada murojaah saya di sekolah. Di situ ya, jadi semua sudah berulang latihan bareng di situ. Jadi untuk saling mengingatkan gitu ya. Ada info juga katanya kamu ini masih menyempatkan waktu untuk mengajar anak-anak, ini benar? Iya benar. Ini gimana atur waktunya? Jadi alhamdulillah kan ngajar privat itu fleksibel waktunya, saya yang menentukan. Jadi sepekan saya mengambil hanya 2 hari, di hari Ahad sama hari Kamis. Jadi itu setelah pulang sekolah, saya pulang ke rumah untuk ganti pakaian, langsung mengajar ba'da maghrib, setelah Isya pulang ke rumah lagi. Baik. Nah, ini juga mohon maaf kalau misalnya saya masuk ke wilayah personal. Ini kan tadi ada alasan keluarga juga, akhirnya kamu juga ingin menghafal Al-Quran begitu ya. Kemudian bagaimana keluarga ini kemudian mendukung kamu untuk terus menghafal Al-Quran? Alhamdulillah, saya mempunyai ibu, walaupun dia tidak bisa mengajarkan langsung kepada saya, tapi dia mensupport saya dalam bentuk dukungan itu, Mas. Ayo Kak, murojaah, Kak hafalannya sudah sampai mana, dan itu sangat cukup, bahkan lebih dari cukup untuk seorang penghafal Al-Quran adalah motivasi dari ibunya sendiri. Termasuk kamu ya, jadi semangat terus ya. Pak, terakhir nih Pak, bagaimana mengajak anak-anak muda lain ikut mencontoh Case gitu di masa muda untuk terus mau mendalami dan menghafal Al-Quran, Pak? Baik, dari kisah Case ini ya, yang latar belakang seorang disebutkan tadi sendiri nyebutannya broken home. Ternyata tidak semua orang yang mengalami ujian hidup itu akan salah pergaulan. Ternyata ujian hidup seperti broken home ini bisa menjadi titik balik oleh anak kita Case ini untuk kembali kepada Al-Quran. Terus untuk Case dan untuk para penghafal, para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, sekali lagi pesannya,
Kalau menghafal Quran itu jangan terlalu fokus ke nambah, fokusnya ke kelancaran gitu guys ya. Setelah lancar nanti baru masuk ke tafsirnya, yang paling terakhir itu adalah pengamalannya sehingga kita menjadi ahlullahi wa khassatuh. Oke, amin. Pak Martomo, terima kasih sudah hadir di studio kami, dan Kes targetnya 3 tahun. Mudah-mudahan sebelum itu sudah 30 juz ya. 3 tahun dan mungkin ya. Dan mungkin ya. Terima kasih Kes. Semoga sekali lagi target kamu tercapai, dan juga yang terpenting juga tadi ya, membanggakan orang tua ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, demikian Mencari Hafiz kali ini. Semoga sosok kali ini bisa menjadi inspirasi untuk tetap mentauladani Al-Quran. Saksikan Mencari Hafiz setiap hari di program Newsline selama bulan Ramadan. Saya Anggi Hasibuan, wakil seluruh kerabat kerja, pamit. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.